Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan hotelier dimanapun berada, jumpa lagi dengan Hostelik Channel yang spesial membahas seputar dunia hospitality management. Rekan hotelier dan pelaku hospitality dimanapun berada, dalam kesempatan yang lalu kita telah membahas mengenai dasar-dasar atau metode penetapan harga kamar hotel. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sharing ya, memberikan pemahaman mengenai statistik room report ya. Jadi dasar-dasar perhitungan angka-angka tentang pendapatan kamar, tingkat hunian dan harga rata-rata yang harus dipahami terutama untuk level manajerial. Karena ini sangat penting ya, sebelum membahas bagaimana dengan analisis yang lain, inilah yang harus dipahami oleh seorang manajer ya, terutama apalagi kalau staff yang berhubungan dengan room division. Ini harus paham ya, seperti front office ya, kemudian housekeeping dan sales marketing itu harus paham di sini. Nah, apa saja dasar-dasar yang harus dipahami hitung-hitungan ini? Yang pertama adalah otomatis mengenai jumlah kamar yang terjual. Nah, istilahnya dalam dunia hospitality atau akomodasi dengan istilahnya room sold ya, atau room night sold ya. Kenapa disebut room night sold ya? Nah, karena ya otomatis kalau tamu itu menginap ya per malam ya, makanya disebut RNS ya, room night sold. Nah, artinya jumlah kamar yang terjual dalam suatu periode tertentu ya, mau itu satu per malam, daily, atau misalnya mingguan atau bulanan dan tahunan, tergantung dari nanti report yang akan dibuat. Nah, kalau daily misalnya sebuah hotel ya dengan jumlah kamar 100 ya, yang terjual satu malam tadi 80. Nah, berarti kan room sold-nya ada 80 ya, RNS-nya, room night sold-nya 80. Nah, kemudian yang kedua, ini masih berhubungan dengan room night sold. Ini akan muncul angka prosentase. Yang umum dipahami adalah tingkat okupansi atau tingkat hunian. Ya, tingkat hunian itu adalah perbandingan antara room sold yang tadi dibandingkan dengan availability, ketersediaan kamar pada periode tertentu. Nah, contohnya seperti tadi, kalau jumlah kamar yang terjual itu 80, sementara kamar yang inventorinya ada 100, berarti tingkat hunian hotel kamar itu adalah 80 per 100 sama dengan 80%. Ya, selalu dengan nilai prosentase. Kalau room sold itu unitnya, kalau tingkat okupansi itu prosentasenya. Ya, pahami itu ya. Yang kedua. Yang ketiga, nah ini adalah revenue. Ya, otomatis nanti dari ini penting ya, pendapatan per malam atau per periode tertentu itu nanti akan menentukan harga rata-ratanya. Misal tadi tingkat huniannya adalah 80%. 80% itu kalau pertanyaan dari sisi GM ya atau owner, berapa sih pendapatannya semalam? Dengan 80% itu pendapatan hotel itu atau room revenue itu di berapa sih? Nah, ya. Jadi ini untuk mengetahui room revenue itu diperlukan data dua variabel tadi ya. Satu, tingkat okupansi tadi ya. Yang kedua adalah harga rata-rata yang dijual atau namanya average daily rate atau ARR. Ada yang sering menyebutkan ARR, average room rate, ada juga yang average daily rate karena periodenya biasanya harian ya, jadi fluktuatif. Nah, dua komponen ini nanti akan menentukan berapa sih tingkat pendapatan hotel itu. Ya, dengan tingkat hunian tadi 80% misalnya, pendapatannya bagus tidak? Nah, gitu kan. Nanti ada dukungan aja satu, okupansinya tadi udah bagus, tapi harga rata-rata penjualan kamarnya berapa? Ya, taruhlah misalnya tadi harga rata-ratanya tingkat hunian 80%. Ya, harga jualnya, harga rata-ratanya 1 juta ya. Berarti udah berapa? Udah 80 juta ya. 80 juta misalnya kan, seperti itu ya. Jadi 80 dikali 1 juta, kan 80 juta. Nah, pendapatan hotel itu
pada periode tertentu, periode tadi adalah sebesar 80 juta. Ya, itu contohnya ngitungnya ya. Nah, artinya ini yang penting average daily rate-nya. Apakah bisa lebih tinggi dari itu? Bisa ya. Nah, berarti kan harus meningkatkan harga rata-ratanya. Ya, ADR-nya, average daily rate-nya. Mungkin bisa ditaikkan jadi 1.200.000 atau bahkan mungkin bisa di bawah 1 juta, tergantung bagaimana memainkan itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga rata-rata penjualan itu kan banyak. Terutama yang sangat umum adalah faktor diskon ya, potongan harga ya. Potongan harga ya. Kalau 1 juta itu dianggap cukup bagus pada weekday, itu bagus. Tapi kalau pada weekend di mana permintaan dan penawarannya sangat fluktuatif ya. Pada weekend rata-rata kalau di resort misalnya supply demand-nya jalan. Misalnya kamarnya terbatas tapi permintaan dari wisatawan misalnya tamu tinggi di weekend, makanya harga itu bisa naik di harga yang lebih bagus. Nah, itu nanti pembahasannya ada di revenue management ya. Nah, ini kembali ke pembahasan dasar mengenai room statistik tadi ya. Yang pertama, pahami dengan room sold ya, jumlah kamar yang terjual. Yang kedua, otomatis akan lari ke tingkat hunian ya, berapa okupansinya ya. Yang ketiga, room revenue ya. Nah, room revenue tidak akan ketemu kalau tidak diketahui harga rata-rata penjualan kamar itu. Jadi ini 4 komponen ini saling keterkaitan, misalkan satu persatu ya. Nah, yang seterusnya yang tidak kalah pentingnya adalah performa mengenai RevPAR, revenue per available room. Ya, ini penting. Kalau RevPAR itu adalah, kalau tadi ya room sold atau ADR itu harga rata-rata itu dirumusnya adalah jumlah pendapatan kamar dibagi jumlah kamar yang terjual. Ya. Nah, contohnya tadi, jumlah pendapatan 80 juta ya, jumlah kamar yang terjual 80, berarti harga rata-ratanya 1 juta. Ya. Sementara total kamarnya ada 100 misalnya ya. Nah, total kamarnya ada 100 ya. Total keseluruhan. Nah, berarti ada 20 kamar lagi yang tidak terjual. Ya, logikanya ke sana. Nah, pertanyaannya, apakah kamar yang tidak terjual ini berhak mendapatkan pendapatan? Nah, jawabannya adalah berhak. Ya, dari sisi owner, RevPAR ini lebih objektif dari average daily rate. Kenapa? Karena secara hitung-hitungan investasi yang tidak terjual juga kan cost-nya ada di situ. Room cost-nya ya, amenities gas supply-nya terpasang di situ, mungkin listriknya juga ada, laundry cost-nya ada ya. Artinya ada beban di situ, fixed cost-nya misalnya gaji karyawannya, rumbonya dan sebagainya juga ada di situ, otomatis harus dihitung juga ya. Cara menghitungnya bagaimana? Artinya jumlah pendapatan dibagi jumlah kamar yang tersedia. Ya, contohnya tadi jumlah pendapatan hotel pada periode tersebut 80 juta. Sementara kamar yang tersedia adalah 100. Berarti 80 juta dibagi 100 artinya cuma 800.000. Artinya kamar yang kosong juga mendapatkan pendapatan rata-rata sebesar 800.000. Ya. Kalau tadi ADR 1 juta. Makanya RevPAR ini akan selalu lebih rendah dari ADR. Ya. Ada dua rumus ya pendekatan menghitung RevPAR. Yang pertama tadi jumlah pendapatan dibagi jumlah kamar yang tersedia pada periode tertentu. Yang kedua adalah harga rata-rata tadi dikali tingkat hunian. Jadi ada dua. Silakan mau ngambil yang mana, cara menghitungnya sama nanti hasilnya. Ada mungkin sedikit perbedaan biasanya ya. Hanya 0,0 sekian ya. Tapi intinya sama. Ya. Kalau mau misalnya menghitung tadi ADR-nya 1 juta dikali misalnya tingkat huniannya 80%, berarti kan 1 juta kali 80% 800.000. Atau misalnya revenue hotel tadi misalnya 80 juta dibagi kamar tersedia keseluruhan 100, berarti kan sama 800. Jadi itu ya.
Jadi itu ada komponen-komponen yang harus dipahami ya sebelum menghitung indeks-indeks yang lainnya. Nih, jadi kesimpulannya, pahami dulu satu tentang room sold, yang kedua persen okupansi atau tingkat hunian, yang ketiga pendapatan room revenue ya, room revenue ya, pendapatan kamar, yang keempat average daily rate ya, harga rata-rata kamar yang terjual bagus tidak, yang kelima adalah RevPAR, revenue per available room ya. Ini penting sebelum kita akan menghitung indeks-indeks KPI hotel yang lainnya. Itu aja mungkin pembahasan dasar mengenai hotel statistik room pada kesempatan kali ini. Jika rekan-rekan menyukai pembahasan ini, silahkan di subscribe ya, di komen ya, di share ke teman-teman yang lain sebagai bentuk menyebarkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hospitality management. Sampai di sini dulu, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the top.